Oke, selamat datang lagi semuanya untuk mahasiswa di mata kuliah Information Theory. Kalau pada pertemuan atau pembahasan sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik, diantaranya mengenai konsep informasi maupun teori informasi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai source coding atau pengkodaan sumber. Nah, berangkat dari teori informasi yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai teori informasi Shannon-Weaver, yang bisa dilihat di gambar itu, bagaimana informasi itu, pengiriman informasi dan atau penyampaian informasi itu terjadi, dimulai dengan information source dari pusat informasi itu dikirimkan ke encoder, pesannya itu dikirimkan ke encoder, kemudian melalui signal digital itu dikirimkan ke channel atau kanal. Kemudian dari channel dia mengirimkan signal yang diterima sebelumnya itu, dia teruskan ke decoder. Nah, dari decoder itu dia decode signal yang dikirimkan, kemudian itu membentuk pesan dan dikirimkan ke destinasi atau tujuan penyampaian informasi itu. Nah, penyampaian informasi ini tidak lepas dari noise yang bisa terjadi di proses penyampaian informasi. Nah, teori coding yang kita perlu pelajari juga di source coding ini, di pengkodaan sumber ini, yaitu teori coding. Yang dimaksud dengan teori coding itu digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang muncul. Jadi di sini kita lihat mungkin saja bisa jadi waktu pengiriman pesan ini terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh noise ataupun kegagalan pengiriman pesan. Nah, itu bisa diatasi dengan menggunakan ini teori coding ini. Teori coding digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang muncul saat pengiriman dan penyimpanan data. Nah, pengiriman data itu terjadi dari satu tempat di sini, dari pusat informasi ke destinasi. Nah, misalnya di sini channel yang kita gunakan untuk pengiriman data misalnya kabel telepon, kabel internet, telepon genggam, fiber optik dan lain-lain. Jadi seluruh hal yang kita atau seluruh aspek yang kita gunakan saat ini itu pengiriman datanya, baik itu telepon genggam, televisi, telepon, internet dan lain-lain itu menggunakan konsep teori informasi dari Shannon-Weaver, yaitu dari pusat informasi, dan dikirimkan sampai di destinasi. Seperti apa konsep yang ada di dalamnya, itu kita gunakan teori informasi dari Shannon-Weaver. Kemudian di penyimpanan data, misalnya hard drive, jadi dari hard drive disimpan dari satu folder disimpan ke folder yang lain, atau dari disk, flash disk dan lain sebagainya, CD-ROM atau DVD dan lain sebagainya, ya. Jadi ini ada dua model dalam menyampaikan informasi, yaitu pertama, informasi itu bisa dikirim atau bisa disebut dengan pengiriman data, atau informasi itu bisa disimpan atau biasa kita sebut dengan penyimpanan data. Jadi kalau pengiriman data terjadi antara satu tempat ke tempat yang lain, telepon genggam, internet dan lain sebagainya. Sedangkan kalau penyimpanan data itu terjadi di dalam komputer. Jadi misalnya dari folder A disimpan ke folder B, bagaimana proses penyimpanan datanya itu menggunakan juga teori informasi dari Shannon-Weaver. Kemudian, kenapa kita memerlukan ini teori coding? Mungkin data yang kita simpan atau data yang kita kirim mungkin mengalami korup disebabkan oleh noise yang ini. Bisa jadi itu
data yang kirimkan karena adanya berbagai noise, berbagai gangguan, mungkin saja data yang dikirimkan itu bisa korup. Nah, dengan adanya ini teori coding, kita bisa meminimalisir hal tersebut. Nah, solusi dari latar belakang ini, solusi yaitu kita memberikan redundansi kepada pesan untuk meningkatkan kesempatan pesan tersebut diterima sesuai dengan aslinya. Jadi, tujuan kita ketika mengirimkan pesan, bagaimana pesan yang dikirimkan dari pusat informasi diterima di destinasi ini sama persis apa yang dikirimkan. Jadi kalau dikirimkan A, berarti yang kita tujuan pengiriman informasi itu tujuannya yaitu bagaimana informasi A yang dikirimkan ini bisa diterima oleh penerima pesan itu sebagai A. Atau bagaimana kita mengirimkan informasi 1, 2, 3, 4, bagaimana itu bisa diterima menjadi informasi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau informasi seperti itu terjadi, maka proses pengiriman informasi atau penyimpanan informasi, pengiriman data atau penyimpanan data, itu artinya sudah sukses. Nah, tapi pada kenyataannya proses pengiriman atau penyimpanan tersebut itu mengalami kendala disebabkan oleh berbagai hal yang tadi kita sudah bicarakan. Kemudian teori coding ini juga pada umumnya terbagi dalam empat teori. Yang pertama pengkodean sumber atau source coding, kemudian ada kriptografi, kemudian ada channel coding atau pengkodean kanal, kemudian ada line coding ya. Nah, kemudian di source coding ini, di pengkodean sumber yang hari ini kita akan bahas, itu pengkodean sumber di situ ada yang disebut dengan lossless compression maupun ada yang disebut dengan lossy compression. Jadi ini source coding ini terbagi dua secara umum, lossless dan lossy. Kemudian di pengkodean kanal itu terbagi dua juga, ada error detection, kemudian ada error correction. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas khusus di ini pengkodean sumber. Nah, source coding ini menghemat transmisi dan memori. Ini tujuannya. Source coding ini kita lakukan, pengkodean sumber ini kita lakukan supaya bisa menciptakan efisiensi dalam pengiriman atau penyimpanan data. Nah, itu di situ efisiensi yang terjadi yaitu menghemat transmisi dan menghemat memori. Kemudian kalau kriptografi itu fungsinya untuk mengamankan data atau di security. Kemudian kalau pengkodean kanal atau channel coding ini agar transmisi lebih handal dengan error sekecil mungkin. Jadi transmisi pengirimannya powerful atau bermanfaat dengan error sekecil mungkin. Jadi errornya kita tidak bisa hilangkan 100%, tapi dengan ini pengkodean kanal ini kita bisa meminimalisir error yang ada. Kemudian line coding ini kita gunanya untuk menyesuaikan spektrum atau bandwidth sinyal dengan karakteristik kanal transmisi serta membantu proses sinkronisasi. Jadi bagaimana data yang dikirimkan itu kita sinkron sehingga diterima sesuai apa yang dikirimkan itu. Nah, saat ini kita ada di bagian source coding atau bagaimana kita bisa menghemat transmisi atau bagaimana kita bisa menghemat memori supaya efisiensi itu bisa tercipta. Nah, teknik-teknik apa yang kita bisa gunakan itu ya akan kita pelajari pada pembahasan ini. Kemudian teori coding ini kalau lihat dari teori informasi Shannon-Weaver itu bisa digambarkan seperti ini. Information source, the transmitter, channel, receiver, dan destinasi. Nah, pengkodean sumber itu terjadi di transmitter atau di encoder dan di decoder. Nah, bagaimana teknik apa yang kita bisa gunakan di bagian ini waktu pengiriman pesan ini supaya yang tadi efisiensi ini bisa tercipta. Nah, berangkat dari teori informasi Shannon-Weaver, jika kita explore lagi, maka source coding itu atau pengkodean sumber itu
itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi yang terjadi di dalamnya, di transmitter itu terjadi source encoding, kemudian bisa dienkripsi, bisa di channel encoding, kemudian bisa juga di line encoding. Nah, ini semua fungsinya untuk yang tadi ini menghemat transmisi, mengamankan data, lebih mengandalkan transmisi dan error sekecil mungkin, ataupun menyesuaikan bandwidth sinyal. Nah, itu yang terjadi di teori informasi Shannon Weaver. Di dalamnya kalau kita zoom lagi itu seperti gambar yang ada ini. Kemudian di source coding ini, di pengkodaan sumber ini, tujuan adalah untuk mengambil data sumber dan membuatnya menjadi lebih kecil, atau biasa kita sebut dengan kompresi, ya, bisa kita sebut dengan kompresi. Nah, kompresi ini sudah sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, baik di pengiriman data atau penyimpanan data. Nah, di kompresi tadi seperti yang kita sudah bahas tadi, pengkodean sumber ini terbagi dalam dua bagian besar, dua bagian umum. Yang pertama itu lossless compression. Contohnya di sini WinZip, ya, WinZip atau low compression ratio. Di sini karakteristiknya low compression ratio. Dan kemudian yang kedua itu lossy compression. Di situ bisa MP3, JPEG, MPEG, WMV. Kemudian ini karakteristiknya dia high compression ratio. Nah, ini penjelasannya mengenai ini lossy compression ini. Misalnya kita mau memutar atau bagaimana kita bisa menjalankan MP3 di satu device, baik itu telepon genggam atau komputer. Contohnya, kalau kita tidak ada decoder mengenai ini MP3, maka kita tidak bisa membuka atau menjalankan file tersebut. Begitu juga dengan MPEG, JPEG, dan lain-lain. Jadi, komputer itu untuk membaca file MP3, JPEG, MPEG, dan lain-lain ini, dia memerlukan decoder yang sudah terinstall di dalam komputer. Makanya seringkali kita juga waktu menjalankan satu file, kalau itu sudah korup decodernya, biasanya Windows atau operating system menampilkan bahwa decodernya tidak ditemukan. Makanya itu perlu diinstal lagi file pemutar, misalnya pemutar MP3, JPEG, MPEG, dan lain-lain, karena di instalasi tersebut sudah disertai dengan decoder dari file-file ini. Nah, kemudian mengenai lossless compression, ini WinZip, ya, sudah sering kita dengar bagaimana kita kompres satu file atau kumpulan file, bagaimana kita kompres. Nah, teknik penyimpanan atau pengiriman data yang terjadi itu disebut dengan lossless compression. Lossless compression ini, kompresi ini ditujukan untuk mencapai nilai entropi. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas apa itu entropi, bagaimana kita menentukan entropi dari satu data. Nah, kalian bisa menonton lagi video dari pembahasan sebelumnya. Bagaimana kita menentukan entropi dari satu data. Bagaimana kita menentukan entropi secara manual dari satu string, satu kata misalnya. Nah, kompresi ini ditujukan untuk mencapai nilai entropi dari suatu sumber informasi dan sering juga disebut sebagai entropi coding. Nah, entropi adalah rata-rata nilai informasi dari tiap simbol. Nah, ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Kemudian, entropi menyatakan nilai minimum yang memungkinkan batas minimum proses kompresi dilakukan tanpa kehilangan informasi. Jadi ini entropi ini berguna untuk membuat suatu ukuran file itu atau ukuran data yang dikirimkan atau disimpan itu berada pada batas minimum. Jadi dengan ukuran yang minimum, kita bisa mengirimkan atau menyimpan data itu tanpa kehilangan informasi yang ada di dalam file atau di dalam data yang dikirimkan atau disimpan itu. Jadi itu yang tujuan dari ini entropi. Beberapa algoritma lossless compression ada beberapa algoritma yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Nah, ini algoritma ini tergolong dalam algoritma yang
umurnya sudah tua, tapi masih sampai saat ini masih digunakan. Ada yang sudah setengah abad, ada yang sudah hampir 1 abad ya. Jadi di situ ada algoritma-algoritma, yaitu yang pertama ada Huffman coding, ada juga Fano coding, ada Shannon-Fano coding, ada arithmetic coding, dan ada Lempel shift coding, dan ada juga yang lain-lain. Tapi ini yang paling umum dan yang paling sering digunakan dalam lossless compression ya. Jadi di antara coding-coding ini ada beberapa, ada 2 yang akan kita bahas, yaitu mengenai Huffman coding dan Shannon-Fano coding. Jadi bagaimana itu pemahamannya atau konsepnya atau metodenya secara manual, bagaimana itu perhitungannya, bagaimana kompresi yang terjadi. Nah, kita akan bahas sepanjang pertemuan atau pembahasan video kali ini. Nah, lossless compression juga umumnya digunakan pada pengkodaan suara, video, citra atau gambar ya. Teknik ini mentoleransi terjadinya kehilangan sedikit informasi ketika sampai di tujuan. Jadi kembali lagi ke teori informasi Shannon-Weaver, bagaimana ini teknik ini bisa menciptakan informasi yang dikirimkan itu tidak dipungkiri bisa kehilangan informasinya, tapi teknik ini bisa meminimalisir. Jadi di sini dia bisa mentoleransi terjadinya kehilangan sedikit informasi. Jadi walaupun kehilangan sedikit, dia masih tetap bisa mentoleransi. Kemudian teknik lossless compression ini, data yang dikompresi dapat berbeda dari data yang asli. Jadi walaupun data yang dikompresi berbeda dari data yang asli, tapi ketika diterima itu informasinya tetap maknanya itu sama. Nah, kemudian ini compression method ini, kalau kita lihat dari bagaimana kompresi dari sebuah gambar itu terbagi dari 2 bagian utama, yaitu lossless compression, kemudian ada lossy compression. Nah, di lossless compression itu ada yang entropy coding, terbagi lagi 3, ada entropy coding, ada dictionary coding, dan ada predictive coding. Nah, kemudian di lossy compression ada chroma subsampling, lossy predictive coding, dan transform coding. Nah, yang kita hari ini di kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana itu entropy coding dari lossless compression. Di situ ada teori Huffman, kemudian ada Shannon-Fano coding. Nah, kita tidak bisa membahas semuanya, tapi kurang lebih 2 teknik ini bisa mewakili atau bisa memberikan pemahaman dan bisa bermanfaat bagi pengetahuan kita mengenai ini lossless compression ya. Nah, langsung saja di metode Shannon-Fano. Nah, metode Shannon-Fano ini dikemukakan oleh Claude Shannon yang kita kenal ya sebagai bapak teori informasi juga. Dikemukakan oleh Claude Shannon dari Bell Labs dan Robert Fano dari MIT di tahun 1949. Jadi ini Claude Shannon sudah mengemukakan ini metode ini lebih dulu. Kemudian Robert Fano mengembangkannya di tahun 1949, membuatnya lebih powerful, lebih rinci lagi. Pada dasarnya metode ini menggantikan tiap simbol dengan alternatif kode biner. Jadi simbol-simbol yang ada, misalnya sebuah string, yang lalu kita sudah pelajari string dari pendidikan, sebuah katanya itu pendidikan. Bagaimana kita membuat sebuah kode biner dari string pendidikan ini, yang panjangnya ditentukan berdasarkan probabilitas dari simbol tersebut. Jadi nanti kita lihat sebentar bagaimana prakteknya dari ini metode Shannon-Fano. Kemudian teknik ini juga atau metode ini adalah sebuah teknik untuk membuat kode prefix. Jadi kode prefix ini kode awalan atau biasa disebut dengan kode biner, berdasarkan beberapa set simbol, beberapa kumpulan simbol, dan kemungkinan atau probabilitas simbol tersebut muncul ya. Nah, langkah-langkah yang dibutuhkan ketika kita membuat ini
metode Shannon-Fano ini. Ketika kita menyelesaikan sebuah persoalan menggunakan ini metode Shannon-Fano, langkah-langkah yang dibutuhkan yaitu yang pertama, buat daftar probabilitas kemunculan tiap simbol. Yang kedua, kita urutkan daftar berdasarkan simbol yang paling sering muncul. Jadi pertama kita buat dulu probabilitasnya, yang lalu juga sudah kita bahas, mungkin ada yang masih ingat ya. Kemudian yang kedua, kita urutkan daftar berdasarkan simbol yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul itu ditempatkan di bagian atas, dan atau ditempatkan di bagian pertama. Kemudian yang paling jarang muncul itu di bagian terakhir. Kemudian bagi daftar menjadi 2 dengan ketentuan jumlah probabilitas kedua bagian harus pada angka yang paling kecil perbedaan jumlahnya. Jadi dibagi 2 dengan kondisi 2 bagian itu hampir sama ya, hampir sama di jumlah probabilitas ya. Kemudian keempat, buat bentuk pohon tree ya. Bagian pertama diberi angka 0 dan bagian kedua diberi angka 1. Lakukan secara rekursif, ini perulangan memanggil fungsi itu. Lakukan secara rekursif langkah ketiga, jadi kembali lagi langkah ketiga sampai daftar tersebut tidak bisa dibagi lagi. Kemudian tentukan panjang kode, hitung rata-rata bit tiap karakter dan dikodekan kode kompresinya menggunakan ini metode Shannon-Fano. Jadi di bagian kelima ini kita kembali lagi, kalau memang datanya masih bisa dibagi, kita kembali lagi ke langkah yang ketiga, itu bagi daftar menjadi 2 sampai datanya atau sampai informasinya itu tidak bisa dibagi lagi ya. Langsung saja ke contoh kasus. Di sini contohnya ini ada pesan yang dikompresi. Pesannya itu pendidikan. Jadi di string sini sama seperti yang lalu juga kita bahas bagaimana kita menentukan entropi dari string pendidikan. Jadi di sini ada pesan pendidikan. Jadi langkah yang pertama, kita buat daftar probabilitas kemunculan tiap simbol ya. Jadi simbol P kemunculannya 1. Probabilitasnya, karena ini pendidikan ini karakternya ada 10, 2, 4, 6, 8, 10 ya, 10. Jadi untuk kemunculan 1 berarti probabilitasnya 1/10 ya, nilainya itu 0,1. Kemudian simbol E itu kemunculannya 1, probabilitasnya 0,1. Kemudian simbol N kemunculannya 2 ya, kita lihat di karakter ketiga dan karakter ke-10. Jadi 2 ya untuk N2. Jadi probabilitasnya 2/10 atau 0,2. Kemudian simbol D kemunculannya 2 kali lagi di karakter ke-4 dan ke-6 ya. 4 ini, 4 dan 6. Probabilitasnya 0,2. Kemudian I 2 kali lagi ya di karakter ke-5 dan ke-7. Probabilitasnya 0,2. Kemudian K kemunculannya 1 kali di karakter ke-8, probabilitasnya 0,1. Dan A ini kemunculannya 1, probabilitasnya 0,1. Jadi di sini kita jumlahkan, kalau kemunculannya itu sudah 10 sesuai dengan jumlah karakter berarti sudah benar. Kemudian di probabilitasnya kalau dia sudah bernilai 1 ya, 1,0 berarti itu sudah benar juga. Ini kebetulan angka atau karakternya itu berjumlah 10, jadi bilangan yang didapatkan itu memang cuma 1 angka di belakang koma ya. Kalau misalnya mungkin karakter yang dikirimkan ini atau pesan yang dikompresi ini berjumlah 11 atau 12 ya, itu mungkin probabilitasnya bisa berada di 3 atau 4 angka di belakang koma. Pokoknya itu probabilitasnya jumlahnya harus 1 ya, harus 1. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mendapati kemunculannya, kita sudah buat daftar probabilitas kemunculan. Kita urutkan daftar berdasarkan simbol yang paling sering muncul. Jadi kita geser N itu 2, karena yang paling sering muncul itu ditempatkan di bagian awal. Kemudian yang jarang muncul itu di bagian akhir. Jadi makanya ini karakter P yang harusnya ada di awal ini bergeser, karena ada karakter N, D, dan I ini yang munculnya sering ya. N itu 2 kali, D 2 kali, I 2 kali, sedangkan P itu hanya 1 kali. Jadi diurutkan ya, diurutkan.
Kemudian langkah yang ketiga, bagi daftar menjadi 2 dengan ketentuan jumlah probabilitas kedua bagian harus pada angka yang paling kecil perbedaan jumlahnya. Jadi di sini saya bagi daftar ini menjadi 2 ya. Saya kelompokkan yang pertama itu ND dan I itu di kelompok yang pertama. Itu jumlah probabilitasnya itu 6 ya. 2, 4, 6. Sedangkan yang bagian kedua itu mulai dari P, E, K, dan A. Jumlah probabilitas kemunculannya itu 4 ya. 4 kali. Nah ini angka yang paling kecil. Jadi ini ketika kita bagi 2, ini yang paling kecil ya. Jadi kalau kita mau bagi di sini, kalau kita mau bagi di D dan I ini, mungkin N dan D masuk di pertama, I dan A itu I sampai A itu masuk di bagian kedua. Itu memang sama, 4 dan 6, tapi itu jumlah karakternya itu sudah berbeda jauh. Sedangkan di bagian kedua itu sudah 2, 4, 5 karakter, dan di bagian pertama itu hanya 2 karakter. Jadi yang paling dekat itu di antara I dan P ya. Yang pertama itu 6, karena ini yang paling kecil ya, 6. Kalau bisa dapat 5, kalau memang nantinya ada kasus yang pesan yang dikompresi itu bisa berada di angka 5 ya dari 10 karakter, yaitu sangat baik. Nah, ini tidak memungkinkan ada di angka 5. Jadi yang paling memungkinkan itu ada 6 dan 4. Ya, jadi ini pembagiannya. Yang pertama dilihat dari jumlah probabilitas kemunculan, yang kedua dilihat dari jumlah karakter yang dikompresi ini ya. Jadi yang pertama lihat dulu probabilitas kemunculan. Bisa di antara I dan P, atau bisa di antara D dan I, bisa juga di antara P dan E. Nah, ini sudah kena karena sudah tidak kena karena ini sudah angka probabilitasnya sudah 7 dibanding 3 kalau kita bagi di sini ya. Kita bagi di sini, Jadi di sini saya bagi pesan yang dikompresi ini menjadi 2 bagian di sini. Di N, D, I di bagian pertama, P, E, K, dan A di bagian kedua. Kemudian yang keempat, buat bentuk pohon. Bagian pertama diberi angka 0 dan bagian kedua diberi angka 1. Ya, jadi di sini saya bentuk pohon. Jadi di sini ya, saya bagi 2. Ini bagian 2 ini terbagi 2. Ini 2. Itu di bagian pertama ada N, D, dan I. Kemudian bagian kedua itu ada P, E, dan K. Kemudian ini jangan lu lihat ini yang di bawah. Kemudian N, D, dan I ini kita bagi 2 lagi ya, kita bagi 2 lagi. Saya ambil pembagiannya itu di N bagian pertama, D dan I di bagian kedua. Makanya ini terbagi 2 lagi. N ya. Kemudian D dan I itu di bagian kedua. Kemudian D dan I ini kita bagi 2 lagi. D dan I ini kita bagi 2 lagi sehingga D di kiri, I di kanan. Nah, oke, untuk bagian pertama kita sudah membentuk pohon dari bagian yang pertama ini. Kemudian bagian yang kedua, P, E, K, dan A. Kita bagi 2 lagi. Ya. Kita bagi 2. P dan E sendiri itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu K dan A. Itu bagian yang kedua. Kemudian kita bagi 2 lagi untuk P dan E. P sendiri, E sendiri. Makanya jadi P di kiri, E di kanan. K itu juga seperti itu. K di kiri, A di kanan. Nah, kita buat ini sampai datanya ini tidak bisa dibagi 2 lagi. Jadi ini sudah sampai di daun ya. Sudah di daun ini semua. Sudah di level daun. Ini kalau di pohon algoritma ini disebut sebagai daun. Sebagai daun. Jadi ini semua sudah posisinya sudah di daun. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi D ini sudah tidak bisa dibagi lagi, N tidak bisa dibagi lagi, I tidak bisa dibagi lagi, dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat pohonnya, kita tempatkan bagian pertama diberi angka 0, bagian kedua diberi angka 1. Jadi ini dari sini bagian pertama ini kiri kita kasih angka 0. Nah, ini bagian kanan ini kita kasih angka 1. Semuanya dibuat seperti itu. Yang kiri 0, yang kanan 1. Kiri 0, kanan 1. Ya, sampai di level paling bawah. Kiri 0, kanan 1. Kiri 0, kanan 1. Ya, setelah kita temukan ini, nah cara bacanya bagaimana? Kita tentukan ini langkah yang kelima. Lakukan secara rekursif langkah ketiga sampai daftar tersebut tidak bisa dibagi lagi. Ini yang tadi, sampai daftar tersebut tidak bisa
dibagi lagi, jadi sudah di level down ya. Kemudian tentukan panjang kode, hitung rata-rata bit tiap parameter dan dikodekan kode kompresinya. Kita mulai dari simbol N. Kita lihat N ya, ini pohonnya, tree-nya sudah terbentuk. N kemunculan berapa? 2 ya. N itu kemunculan 2. Kodenya apa? Jadi bacanya itu dari atas. Jadi ini N ini bacanya itu 0 0, baru ditemukan itu N. Jadi kodenya itu 0 0 0. Nah, ini kodenya 0 0 ya, oke. Kemudian D itu ini D. Kita lihat kodenya apa? 0 1 0. Itu baru ditemukan D. Jadi ini 0 1 0, kemunculan 2. Oke. Kemudian I itu kodenya 0 1 1, baru ditemukan itu I. Jadi ini kodenya 011. Kemudian P itu kodenya 1 0 0 ya. Kita inputkan di tabel 0 1 0 0. Kemudian E kodenya 1 1 0 1 ya. Ini 101. Kemudian K 1 1 0. Itu kita input lagi di tabel. Kemudian terakhir A 1 1 1 ya. 111. Jadi panjang kodenya kita lihat di sini, kodenya 2, berarti panjang kodenya 2. Jadi kodenya 00, panjang kodenya 2. Kodenya 010, ini panjang kodenya 3. Jadi panjang kode ini adalah jumlah dari kode yang membentuk simbol tersebut. Jadi untuk simbol N, kodenya 00, panjang kodenya 2 ya. Semua kita buat seperti itu. Yang 3, 3, yang 2 itu kita inputkan 2. Kemudian bit, bagaimana kita menghitung bit itu perkalian antara kemunculan dan panjang kode. Jadi 2 dikali 2 itu 4. 2 untuk D, 2 dikali 3 itu 6. Untuk I, 2 dikali 3 itu 6. Untuk P, 1 dikali 3 itu 3. Dan seterusnya sampai kita dapat nilai-nilainya. Kemudian kita jumlahkan. Bit yang terbentuk itu 4 ditambah 6, 10 ditambah 6, 16 ditambah 3, 19 ya. Ditambah 3 lagi 22, ditambah 3 25, ditambah 3 28. Jadi ini 28 bit. Jadi ukuran file yang dibutuhkan untuk mengirimkan ini pendidikan ini jika menggunakan ini teknik kompresi ini, teknik kompresi Shannon Fano ini, itu ukurannya itu 28 bit ya, 28 bit. Kemudian apa yang harus kita lakukan di langkah kelima ini? Hitung rata-rata bit tiap karakter. Itu biasa disebut dengan LAverage, LAverage. Jadi caranya jumlah bit ini 28 dibagi dengan jumlah karakter. Jadi 28 per 10 hasilnya 2,8. Jadi untuk tiap karakter, pengiriman tiap karakter itu nilai rata-rata bit yang dibutuhkan itu 2,8 bit ya. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Hitung rata-rata bit tiap karakter dan dikodekan kode kompresinya. Kode kompresinya jika kita mengirimkan data ini, kode kompresinya ini 00 ya, dimulai dari N 00, 010, 011, 100, 101, ini untuk E, 110 untuk K, dan 111 untuk A. Nah, jika kita pakai decoder untuk Shannon Fano, maka pesan yang kita kirimkan ini akan dibaca sebagai pesan pendidikan. Oke? Jadi itu bagaimana kita bagaimana kita encoding pesan pendidikan itu menjadi kode biner. Bagaimana kita mengkompres itu jadi kode biner sehingga ukuran yang diperlukan itu hanya 28 bit untuk pengiriman pesan pendidikan. Dibayangkan jika kita menggunakan kode ASCII ya, kita dengan kode ASCII, tiap karakter itu di kode ASCII itu menggunakan 8 bit. Jadi kalau ini pendidikan ini memerlukan total itu kalau 10 karakter berarti 10 dikali 8, 80 bit. Sedangkan kalau kita menggunakan Shannon Fano hanya memerlukan 28 bit. Nah, bagaimana kompresi yang dibutuhkan yang terjadi ini, yang ini. Kode kompresinya yang kita sudah buat. Jadi yang ini.
Jadi itu kurang lebih bagaimana itu metode Shannon-Fano itu bekerja secara manual ya. Nah, ini yang tadi. Kemudian yang berikut metode Huffman. Jadi ini ada dua metode, yang pertama metode Shannon-Fano, kemudian yang kedua ini metode Huffman. Metode Huffman ini dikemukakan oleh David Huffman tahun 1952, jadi sudah setengah abad lebih. Kemudian metode ini merupakan teknik kompresi dengan melakukan pengkodean berbentuk bit untuk mewakili karakter, sama seperti Shannon-Fano tadi. Jadi melakukan bit. Karakter yang sering muncul di encoding dengan rangkaian bit pendek. Jadi ini karakteristiknya. Karakter yang jarang muncul di encoding dengan rangkaian bit panjang. Kemudian, mampu menghemat memori sesuai dengan tipe data yang diproses. Jadi ini, metode Huffman ini, teknik kompresi sama seperti teknik Shannon-Fano tadi, mampu menghemat, tujuannya untuk menghemat memori. Jadi bayangkan yang tadi, yang Shannon-Fano, kalau kita menggunakan kode ASCII itu memerlukan 80 bit untuk pengiriman kata pendidikan atau pesan pendidikan, tapi kalau menggunakan Shannon-Fano itu hanya memerlukan 28 bit ya, hanya memerlukan 28 bit. Jadi kurang lebih sama juga dengan ini metode Huffman, yaitu tujuannya untuk menghemat memori sesuai dengan tipe data yang diproses. Jadi itu memang tujuan dari source coding, tujuannya yaitu menghemat memori. Bagaimana kita menghemat memori atau meningkatkan efisiensi ya. Meningkatkan efisiensi itu dua teknik ini bisa digunakan. Ada juga teknik-teknik yang lain tadi sudah disebutkan. Nah, metode Huffman ini juga langkah-langkah yang dibutuhkan dalam metode Huffman ini. Yang pertama, buat daftar probabilitas kemunculan tiap simbol. Buat daftar probabilitas kemunculan tiap simbol. Kemudian yang kedua, urutkan daftar berdasarkan simbol yang paling sering muncul. Yang ketiga, jumlahkan nilai kemunculan dua karakter yang paling kecil nilainya. Jadi karakter yang paling kecil itu dijumlahkan nilainya. Nilai kemunculannya itu dijumlahkan. Dan masukkan ke dalam daftar menggantikan dua angka yang sudah mengalami proses penjumlahan. Kemudian karakter pertama diberi angka 0, karakter kedua diberi angka 1, atau sebaliknya. Karakter pertama 1, karakter kedua 0. Jadi bisa diputar, bisa 0 yang pertama, 1 yang kedua, atau diputar juga bisa. Kemudian urutkan daftar dari angka terbesar ke terkecil. Lakukan secara rekursif langkah ketiga sampai daftar tersebut berada pada kondisi hanya tersisa satu angka. Jadi satu angka sudah tidak bisa dijumlahkan dengan angka lainnya. Jadi ini langkah ketiga kan, ini menjumlahkan dua karakter ya, menjumlahkan nilai kemunculan dua karakter. Kalau tinggal satu angka yang ada, maka sudah tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Kemudian setelah itu tentukan panjang kode, hitung rata-rata bit tiap karakter dan dikodekan kode kompresinya. Nah, kita langsung lihat di contoh kasus. Kembali lagi dengan pesan yang harus dikompresi adalah pesan pendidikan. Yang pertama, buat daftar probabilitas kemunculan tiap simbol, sama seperti metode Shannon-Fano tadi ya, metode Shannon-Fano. Yang pertama, kita buat daftar kemunculan. P itu 1 kali, E 1 kali, N 2 kali, D 2 kali, I 2 kali, K 1 kali, A 1 kali ya. Kemudian langkah yang kedua, urutkan daftar berdasarkan simbol yang paling sering muncul. Jadi kita urutkan, N itu yang paling atas 2, D 2, I 2, P 1, E 1, K 1, A 1 ya. Ini bisa diputar-putar kalau memang jumlahnya ini sama, maksudnya angkanya sama, kemunculannya sama, bisa N yang kedua atau N yang ketiga, terserah. Tapi ini kalau saya buat N itu yang paling atas berdasarkan berdasarkan urutan kemunculannya. Kemudian setelah langkah yang kedua, kita buat jumlahkan nilai kemunculan dua karakter yang paling kecil nilainya. Jadi yang karakter dua paling kecil, di sini yang paling kecil itu yang paling bawah tentunya ya, walaupun yang angka 1 itu ada beberapa, tapi yang paling bawah itu dianggap paling kecil. Jadi K dan A, K 1 kali kemunculan, A 1 kali kemunculan. Kita jumlahkan, jumlahnya jadi 2. Dan masukkan ke dalam daftar. Jadi daftar yang baru ini jadi yang ini, bukan lagi yang 222 1111 ini, tapi daftar yang baru adalah 222 112 ya, itu daftar yang baru. Kemudian menggantikan dua angka yang sudah mengalami proses penjumlahan. Jadi dua angka ini, yang satu terakhir ini sudah hilang, digantikan dengan
ini angka 2. Kemudian karakter pertama diberi angka 0. Jadi ini karakter yang pertama ini setiap kali ada penjumlahan, setiap kali terjadi penjumlahan, karakter yang pertama kita buat angka 0, karakter yang kedua kita buat angka 1, atau sebaliknya, bisa 1 yang di atas, 0 yang di bawah. Tapi kalau kita buat di pertama 0, maka seterusnya harus 0 yang paling atas, yang di atas. Kemudian 1 yang di bawah. Atau kalau kita buat sebaliknya, 1 yang di atas, maka seterusnya 1 yang berada di posisi di atas. Nah, kalau saya contohnya ini saya buat 0 yang ada di atas. Jadi ini 0 kita buat kita buat penjumlahannya 0 yang di atas, 1 yang di bawah. Kemudian langkah yang keempat, urutkan daftar dari angka terbesar ke terkecil. Jadi ini tadi kita sudah dapatkan daftarnya 222 112 ya. Maka kita buat urutan ya. Yang paling besar itu tetap bergeser ke atas. Jadi ini contohnya daftarnya 2 di paling bawah, maka bisa dilihat di daftar selanjutnya. Jadi 222 tetap 2 untuk N, 2 untuk D, 2 untuk I. Kemudian yang 2 ini hasil penjumlahan dari K dan A ya. Dia naik karena harus diurutkan, dia naik. Kemudian yang 1P ini turun, E1 ini turun ya, terkecil. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, lakukan secara rekursif. Langkah ketiga, apa itu langkah ketiga? Ya kita jumlahkan bilangan yang paling kecil, 2 bilangan paling kecil. Jadi ini setelah kita dapatkan ini daftar ini, kita jumlahkan 2 bilangan yang kecil di bawah ini, 1 ditambah 1. Hasilnya 2 lagi seperti ini. Jadi 0 untuk yang di atas, 1 untuk di bawah. Ya perhatikan ya, ini 0 sama seperti yang pertama tadi di penjumlahan pertama. 0 ada di atas, 1 ada di bawah. Nah, kemudian kita dapatkan daftar yang baru ya. Kemudian kita secara rekursif lakukan seperti tadi langkah yang ketiga, kemudian lanjut lagi langkah yang keempat. Ini di perulangan pertama. Iterasi pertama atau rekursif 1 kalau saya taruh di sini. Kemudian kita buat urutannya jadi karena sama nilainya bernilai sama, tidak ada perubahan posisi ya. Kita sorting, tidak ada perubahan posisi. Jadi 2 tetap, 2, 2, 2, dan tetap 2. Kemudian kita lihat lagi, apakah ini kondisinya hanya tertinggal 1 angka? Tidak ya, jadi ini masih ada 5 angka. Jadi masih perlu dilakukan perulangan lagi. Dilakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini di rekursif kedua. Kita jumlahkan bilangan yang paling kecil nilainya, itu yang ada di paling bawah. Jadi 2 ditambah 2, hasilnya 4, 0 di atas, 1 di bawah. Kemudian daftarnya jadi 2, 2, 2, 4. Kemudian itu langkah yang ketiga untuk rekursif kedua. Kemudian langkah yang keempat untuk rekursif kedua, 4 ini kita urutkan jadi 4 yang paling atas. Jadi yang setiap kali ada yang paling banyak, yang nilainya paling besar itu berpindah di paling atas. Jadi di sini kondisinya 4 paling atas. 4 berpindah, jadi daftarnya jadi 4, 2, 2, 2 ya. 4, 2, 2, 2. Kemudian setelah itu kita lihat apa kondisinya sudah tinggal 1 angka. Tidak ya, ini masih ada 4 angka. Jadi lanjut lagi. Iterasi rekursif ketiga, langkah ketiga. Kita jumlahkan 2 angka yang paling bawah. 2 ditambah 2. Jadi 4, 0 untuk di atas, 1 untuk di bawah. Jadinya daftarnya 4, 2, 4. Ya, kemudian langkah yang keempat, kita pindahkan. Kita urutkan lagi. Jadi yang paling besar di atas, kecil di bawah. 4, 4, 4 ini dia bertukar tempat dengan 2. Karena 4 lebih besar dari 2. Kemudian jadinya daftar 4, 4, 2. Selanjutnya, apakah tinggal 1 angka? Tidak, lanjut lagi. Maka ditambahkan, dijumlahkan bilangan yang 2 terkecil. Jadi 4 ditambah 2, hasilnya 6. Jadinya daftarnya tinggal 4 dan 6. 0 untuk di atas, 1 untuk di bawah. Kemudian, ini apakah tinggal 1 angka? Tidak ya. Jadi, kita lihat. Kita urutkan lagi langkah yang keempat. 6 di atas, 4 yang di bawah. Kemudian, kita lakukan penjumlahan lagi. Dijumlahkan 6 ditambah 4 itu 10. Kemudian kita taruh 0 di atas, 1 di bawah. Nah, ini kita cek apakah kondisinya tinggal 1 angka? Ya, benar, tinggal 1 angka ini 10. Jadi sudah perulangannya berhenti sampai
di sini karena sudah tidak bisa dijumlahkan dengan yang lainnya lagi. Jadi kita bisa cek di sini kalau angka yang dihasilkan terakhir ini sudah sesuai dengan jumlah kemunculan atau jumlah karakter yang ada, maka berarti sudah benar. Di sini 10 kemunculannya, probabilitasnya itu 10. Jadi berarti sudah oke, sudah benar ini. Sampai di sini sudah benar. Ya. Kemudian setelah langkah kelima, ini langkah kelima sudah berakhir karena sudah ada di kondisi satu angka. Kemudian langkah yang keenam, tentukan panjang kode, hitung rata-rata bit tiap karakter dan dikodekan kode kompresinya. Langkah yang pertama kita tentukan dulu panjang kode untuk tiap simbol. Jadi simbol N, kemunculan 2, kodenya apa? Kita lihat di sini. Karakter N, ya kita lihat path-nya ini, jalurnya. N ini 2, lihat saja arah panahnya. Dia di sini terus. Nah, dia berpindah di bawah. Ini yang saya highlights dengan warna hijau di sini. Kemudian lanjut lagi, dia pindah lagi di bawah, kemudian dia mengalami penjumlahan di sini. Dia mengalami penjumlahan pertama, itu jadi ini, jadi 6. Kemudian dia berpindah tempat ke atas dan mengalami penjumlahan yang kedua. Kemudian dia hasil 10. Nah, kita lihat bilangan biner yang ada, ya. Jadi di sini untuk kemunculan karakter N kemunculan 2 kali, itu kode binernya 0 dan 1. Jadi bacanya dari ujung kanan. 0 dan 1. Nah, selain ini apakah ada lagi penjumlahan yang terjadi untuk bilangan N? Untuk simbol N? Ya, tidak ada. Jadi hanya 2 kode ini, 0 dan 1. Panjang kodenya 2, ya. Ini kode 01 ini panjang kodenya 2. Ada 2 karakter, 2 angka di sini. Kodenya 2, panjang karakternya. Panjang kodenya 2. Oke, itu untuk N. Jadi kita inputkan di tabel. N kodenya 0,01, panjang kodenya 2, bitnya itu kemunculan dikalikan dengan panjang kode. 2 dikali 2 berarti bitnya 4. Selanjutnya kita lihat D, kemunculan 2. Kita lihat path-nya D. 2, 2, dia bertukar tempat, dia ke bawah, kemudian dia mengalami penjumlahan yang pertama. 4, dia naik lagi, dia mengalami penjumlahan yang kedua. 6, dia naik lagi, dia mengalami penjumlahan yang ketiga. Jadi kita baca kodenya itu 0, 0, 0. Ya, panjang kodenya 3. Ya, panjang kodenya 3. Kita inputkan di tabel 3. Kemudian untuk karakter I atau simbol I, kita lihat. Ini dengan warna kuning saya highlightskan. Kemudian I ini, kemunculan 2 kali kodenya. Kita lihat 2. Ini penjumlahan yang pertama, penjumlahan yang kedua, ini 4, ini bertukar tempat, dia naik, ya. Ini 4, kemudian 6, dia naik lagi, dia mengalami penjumlahan yang ketiga. Jadi kodenya itu 0, 0, 1, ya, 001. Panjang kodenya 3, ya. Kemudian kita masukkan di tabel. Kemudian P untuk P, ya. P itu 1. Dia mengalami penjumlahan yang pertama, ya, jadi 2. Dia mengalami penjumlahan yang kedua, jadi 4. Dia naik, terus dia lanjut lagi, kemudian dia mengalami penjumlahan yang ketiga di sini 1. Jadi untuk kodenya itu 1, 0. Jadi panjang kodenya 3 dengan kode 110. Masukkan di tabel. Kemudian untuk simbol E, di sini 1, ya, ini 1, penjumlahan yang pertama, dia jadi 2, dia penjumlahan yang kedua, dia jadi 4, dia naik 4 itu, kemudian dia mengalami penjumlahan yang ketiga. Jadi kodenya itu 1, 1, panjang kodenya 3. Kita masukkan di tabel. Kemudian karakter K, itu dia mengalami penjumlahan pertama di awal proses, jadi 2, dia pindah di atas 2 ini, kemudian dia lanjut 2, kemudian dia jadi 4. Ini maaf ya, ini bukan 1 di sini, saya highlights merah itu 1, dia seharusnya 0, ya, karena dia di atas 0. 4, kemudian dia pindah 4 lagi, dia lanjut 4, kemudian dia mengalami penjumlahan yang ketiga 1. Jadi kodenya itu kita baca 1, 0, ya, ini 0 ya, bukan 1, ini 0 karena dia di atas. Jadi 1, 0, 0, 100. Jadi kemunculan 1 kali ini K ini kode
100 panjang kode 3. Jadi kita masukkan di tabel, bitnya 1 dikali 3, hasilnya 3. Kemudian yang terakhir, simbol A. Itu 1, dia jadi penjumlahan yang pertama, jadi 2, dia naik 2, dia lanjut 2, kemudian dia dijumlahkan ke penjumlahan kedua, 4, dia naik 4, terus, kemudian dia mengalami penjumlahan yang ketiga. Jadi 4. Ya. Kemudian di sini kodenya itu 1, 0, 1. Panjang kodenya 3. Nah, kita inputkan di tabel yang kita sudah buat. 101. Jadi ketika kita lihat di sini, bisa diperhatikan ini kodenya ini tidak ada simbol yang merupakan kode dari simbol yang lain. Jadi ini simbol kode-kode yang ada ini dipastikan semuanya ini berbeda, ya. Ini tidak ada karakter yang sama simbolnya. Kalau ada karakter yang sama simbolnya berarti itu salah pengerjaan atau salah prosesnya, ya, di sini. Jadi perhatikan lagi ini. 01 tidak ada yang sama, 000 tidak ada yang sama, ya. Jadi ini berbeda, satu karakter dengan karakter lainnya itu pasti berbeda. Kemudian setelah kita panjang kodenya kita tentukan, ya, panjang kodenya kita sudah tentukan, kita hitung rata-rata. Kita hitung rata-rata bit tiap karakter, ya, dan kodekan kode kompresinya. Dari bit yang ada kita jumlahkan, jumlahnya itu 28 bit, ya. 28 bit, 466333 itu jumlahnya 28 bit dengan panjang kode 20. Untuk kata pendidikan ini panjang kodenya itu 20. Nah, itu L average-nya 28 dibagi dengan jumlah kemunculan. Jadi 28/10 sama dengan 2,8 untuk rata-rata bit tiap karakter, ya. Untuk rata-rata bit tiap karakter itu nilainya 2,8. Kode kompresinya ini 0,1 0,001 ini 001 ini sini. Kemudian 110 itu pindah di sini, 111 100 101. Jadi ini kode kompresi kalau kita mengkompresi sebuah pesan menggunakan Huffman code, ya. Huffman code. Misalnya kita mau mengirimkan atau kita kompresi pesan pendidikan. Jadi itu dengan Huffman code maka akan menghasilkan kode kompresinya 0100 001 110 111 100 101. Nah, jumlah ini pasti 20 karena panjang kodenya itu 20. Nah, untuk itu sampai di sini mengenai ini kode Huffman. Jadi kita sudah pelajari, kita sudah bahas untuk hari ini, untuk kali ini mengenai source coding atau pengkodaan sumber dengan menggunakan dua teknik. Yang pertama itu Shannon-Fano dan yang kedua itu Huffman code. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, baik itu menghemat memori, ya. Di sini kita lihat bisa menghemat memori. Kalau kita menggunakan ASCII code itu satu karakter bernilai 8 bit, ya. Jadi kalau 10 karakter itu berarti 80 bit. Sedangkan kalau kita menggunakan ini Huffman yang tadi Shannon-Fano juga sama nilainya, hasilnya sama 28 bit. Ini Huffman juga hasilnya sama 28 bit, ya. Maka itu bisa diartikan kita bisa menghemat memori pengiriman ataupun penyimpanan. Jadi kalau pengiriman itu berarti bandwidth itu maksudnya ukuran filenya itu kecil. Sedangkan kalau penyimpanan itu berarti memori yang dibutuhkan, space yang dibutuhkan itu kecil. Nah, ini hanya satu kata. Bayangkan kalau ada satu file yang tersusun dari banyak karakter, ya. Mungkin di situ akan kita terlihat bagaimana perbedaan dari Shannon-Fano dan Huffman. Jadi mungkin bisa terlihat besarnya itu, L average-nya bisa terlihat dan lain sebagainya. Dan untuk ini sampai di sini untuk pembahasan dari source coding atau pengkodaan sumber. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.